Oke, Asokat Nation, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah genosida nih, era Perang Dunia Kedua. Yang mana karena 6 juta orang, khususnya dari kaum Yahud, tewas. Gila. Lu pernah bayangin nggak? Ada tumpukan sampah. Dan itu emang numpuk gitu kan. Dan itu numpuk banyak banget. Setelah itu dibakar. Nah dulu ketika Perang Dunia Kedua terjadi, itu seperti itu pemandangannya guys, gila. Jadi ketika lu lihat sampah yang tadi gua ibaratkan nih, itu sampah itu tuh tumpukan plastik, tumpukan kayak karung-karung yang nggak kepake, tumpukan sampah itu diganti jasad orang, gila. Gua nggak bisa bayangin sih, jasad orang di situ berjubel padat gitu kan, banyak banget. Ada cowok, ada cewek, ada anak kecil. Dimasukin ke ruangan yang sama. Setelah mereka nggak ada, mereka dimasukin ke ruangan yang sama lagi, cuman beda tujuan atau beda proses lah. Yang pertama kan dia udah dihabisin, habis itu dia dibakar. Gila. Di sini gua akan bahas lebih detailnya dan siapa pencetus dari proyek yang disebut oleh Nazi itu adalah Final Solution. Jadi kalau golongannya Hitler udah ngomong nih Final Solution besok, ya udah kelar mereka. Pada tahun 1942, yaitu ketika Hitler berhasil menaklukkan beberapa negara di Eropa nih, kayak Belgia, terus juga Perancis, sebagian Uni Soviet, Polandia bahkan seluruhnya udah dijajah. Hitler itu membuat suatu proyek yang mana di proyek tersebut terlibat ribuan bahkan jutaan nyawa yang ingin dia habisi gitu kan guys. Kenapa Hitler melakukan seperti itu? Ini pertama nih tujuan Hitler di proyek genosida ini atau Holocaust ini adalah untuk menekan biaya dan juga SDM-nya nih guys. Jadi pada saat itu Hitler mikir kayak gini nih, pasukannya kayaknya nggak bisa nih setiap hari harus nembakin orang, dan itu jumlahnya nggak 1-2 orang, nggak 100-200 orang, nggak guys, ribuan bahkan jutaan loh, gila. Pasukan Hitler sekejam-kejamnya mereka punya hati juga, mereka nggak sanggup lah bahasa gampangnya kayak gitu. Kalau sehari 2 hari 3 hari 4 hari oke lah, mereka masih sanggup kali. Tapi kalau sebulan 2 bulan kerjaan dia cuma nembak, ya dia nggak bisa dong. Hitler menyadari itu gitu kan. Jadi bahasa gampangnya pasukan Jerman yang tadinya pengen perang, jadi kena mental bukan karena peperangan, bukan, karena ngabisin orang-orang yang dianggap memusuhi Adolf Hitler atau rezim Nazi lebih tepatnya. Tentunya Adolf Hitler nggak mau ini terjadi. Dan juga Adolf Hitler nggak mau pengeluaran negara itu lebih banyak. Karena kalau ditembak kan butuh senapan ya nggak? Butuh senapan, butuh tenaga, butuh amunisi, dan itu membutuhkan biaya. Sedangkan pada saat itu Hitler ingin menghemat biaya lah kayak gitu. Karena kan biayanya untuk alutista tuh, kayak bikin tank baja, terus bikin pesawat, bikin mobil, bikin truk gitu kan, bikin bom pada saat itu, bikin kapal selam. Jadi dia nggak mau tuh dana dari negara atau uang negaranya tuh dibikin atau lebih banyak masuk ke proyek genosida ini. Pada saat itu Himmler dan juga Hitler mencetuskan agar genosida ini dilakukan di kamar atau di mobil tertentu, yang mana di mobil atau di kamar tersebut diberi gas beracun guys. Gasnya dari mana? Gasnya dari perusahaan Bayer. Karena perusahaan Bayer merupakan perusahaan yang berkolaborasi dengan Nazi Jerman pada saat itu. Video lengkapnya udah gue bahas beberapa minggu yang lalu. Nah pada saat itu akhirnya diputuskan nih untuk membuat suatu ruangan yang diberi nama kamar gas. Kamar gas itu tujuannya untuk menampung orang-orang yang akan di bumi hanguskan atau di genosida gitu kan. Jadi cara kerjanya kayak gini guys. Mereka dikumpulin, baju mereka dibuka. Sebelum dimasukin ke kamar tersebut, mereka itu dibohongi dengan cara mereka itu ingin dimandikan secara bersamaan kayak gitu loh.
Ya tentunya di antara mereka yang nggak tahu senang ya kan. Senangnya kenapa? Karena mereka kan udah haus, lapar, terus juga kan gerah, udah berjubel-jubel gitu kan. Mereka udah ditawan beberapa hari dengan kondisi yang sangat padat gitu kan. Misalkan kamarnya buat 100 orang nih. Mereka di situ ada 200 orang. Tentunya sangat sesak, padat, dan juga sangat pengap ya kan. Ketika mereka dilepaskan dari kamar itu, mereka disuruh mandi ya, senang banget tentunya. Padahal di situ mereka ingin dihabisi dengan cara tadi tuh. Mereka disuruh buka busana dulu, habis itu dimasukin. Nah, dari atas mereka dikasih air sama dikasih gas. Air tersebut isinya gas beracun. Kadang-kadang air, kadang-kadang gas maksud gua. Cuma tetap ditambah atau dimasukin racun itu. Tentunya ini sangat-sangat menghemat biaya. Karena kan cuma butuh 2 tuh. Butuh racun sama butuh orang buat naruh racun tersebut udah. Dan orangnya nggak banyak, cuma 1 orang buat naburin bubuk racun atau cairan racun tersebut di atas kamar gas mereka. Atau kadang-kadang Holocaust juga terjadi di mobil. Jadi udah ada mobil van nih, mobil van atau mobil truk, yang mana itu udah didesain khusus lah oleh rejimnya Adolf Hitler. Setelah itu sama mereka ditaburi cairan beracun atau gas beracun di atasnya agar mereka itu meninggal. Setelah itu jasad mereka kemana kan? Setelah itu jasad mereka dibakar, guys. Seperti yang gue bilang di awal durasi video tadi. Lu bayangin aja kalau ada sampah nih, sampah numpuk banyak, habis itu dibakar kayak gimana coba? Baunya, terus juga pemandangannya. Tapi itu diganti, itu sampah itu diganti sama jasadnya orang. Gila, gue nggak bisa bayangin coba. Bahkan pada saat itu nggak sedikit juga yang kena mental nih. Pasukannya Hitler itu kena mental maksud gue, guys. Kenapa? Karena mereka saking apa ya, stres loh, gila kan. Kan dia setiap hari ngelihat pemandangan kayak gitu terus, guys. Dia juga punya hati loh, dia punya keluarga, ya gak? Pasti dia juga ada pemikiran kayak gini. Kalau sekali 2 kali oke lah, dia masih terengang-yang propaganda Adolf Hitler ya gak? Yang harus memusnahkan bangsa ini ya, karena kayak gini kayak gitulah. Tapi kalau terus-terusan dia pasti mikir nih, wah ini ada anak kecil nih kayak adek gua, ini ada anak kecil kayak anak gua di rumah, ini ada cewek udah tua nih kayak ibu gua kayak gitu kan. Pasti di antara mereka ada lah yang mikir kayak gitu. Dan itu kan itu terjadi bertahun-tahun, pasti mereka kena mental juga. Dan itu memang benar kayak gitu faktanya. Di antara mereka nggak sedikit yang kena mental karena kejadian tersebut, yaitu kejadian Holocaust. Pada saat itu Hitler membangun 5 tempat Holocaust maksud gua. Beberapa diantaranya adalah camp Auschwitz, camp Sobibor, dan juga banyak camp-camp lainnya yang nggak gua sebutin. Nah, takut melanggar komunitas YouTube juga. Akhir nasib dari korban Holocaust ini adalah mereka selamat nih. Ada yang selamat karena dibebaskan oleh sekutu dan juga Uni Soviet. Ada juga mereka yang dihukum mati. Oleh siapa? Oleh tentara Jerman yang masih tersisa ketika Jerman di ujung tanduk, atau ketika Jerman ingin menghadapi, atau ketika Jerman diambang kekalahan kayak gitu. Jadi ya yang di antara mereka yang nggak ditembak ya kabur, ada juga mereka yang berhasil dibebasin kayak gitu. Kondisi mereka gimana? Ya pastinya mengenaskan banget, guys. Mereka kurus kering seperti foto di samping kanan gua nih. Kurus kering, mata mereka itu dalam gitu kan, kayak orang sakit ya, emang beneran sakit sih mereka. Dibuat sakit secara mental dan juga fisik. Bahkan di antara mereka nggak sedikit juga yang gila. Jadi udah nggak bisa diajak ngobrol tuh. Mereka diem atau ketawa-tawa sendiri nggak jelas. Ya kalau kayak gitu udah jadi spam tentunya, pasti ditembak juga. Ada juga di antara mereka yang dijadikan kerja paksa atau rodi di camp Gulag sana di Uni Soviet. Gila. Itu lebih parah lagi sih menurut gua. Tempat terdingin di dunia di sana, bahkan suhunya tuh sampai minus 71 derajat loh, gila. Lu searching aja tuh di Google, kota Yakutsk saja di Rusia atau Siberia di sana. Suhunya dingin banget, gila. Buat lo yang ingin menambahkan tentang Holocaust ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo belang dari samping yang gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.